Regresi berganda merupakan teknik analisis yang digunakan untuk menguji pengaruh beberapa variabel bebas dalam kurung lebih dari satu terhadap variabel terikat. Pada regresi berganda, variabel terikat atau Y dipengaruhi oleh beberapa variabel bebas. Ada X1, X2, sampai Xn. Sehingga hubungan fungsional antara variabel bebas dengan variabel terikat dapat ditulis dengan persamaan Y adalah fungsi dari X1, X2, sampai Xn. Sehingga model pitografis dari regresi berganda itu dapat terlihat bahasanya Y dipengaruhi oleh X1, dipengaruhi oleh X2 sampai ke Xn. Model regresi berganda adalah Y sama dengan alpha ditambah beta 1 X1 ditambah beta 2 X2 sampai beta N Xn tambah epsilon, di mana Y merupakan nilai yang diramalkan atau nilai variabel terikat yang akan dicari, sementara A merupakan nilai konstanta atau intercept, sementara B1, B2 sampai Bn itu merupakan nilai koefisien regresi dari variabel bebas. X1, X2 sampai ke Xn merupakan variabel bebas. Epsilon merupakan error tab. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam regresi berganda. Yang pertama, persamaan regresi, nilai prediksi, koefisien determinasi, kesalahan baku estimasi, kesalahan baku koefisien regresi, nilai F hitung, dan nilai T hitung. Persamaan regresi digunakan untuk menggambarkan model pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Persamaan ini memuat nilai konstanta dan nilai koefisien regresi sebagaimana terlihat pada persamaan. Sementara nilai prediksi merupakan besarnya nilai variabel terikat yang diperoleh dari prediksi dengan menggunakan persamaan regresi yang telah terbentuk. Berikutnya adalah koefisien determinasi. Koefisien determinasi merupakan koefisien yang menunjukkan besarnya pengaruh atau kontribusi variabel bebas terhadap variabel terikat. Semakin tinggi nilai koefisien determinasi, maka semakin tinggi pula variabel bebas dapat menjelaskan variasi dari perubahan variabel terikatnya. Sementara kesalahan baku estimasi merupakan satuan yang digunakan untuk menentukan besarnya tingkat penyimpangan dari persamaan regresi yang terbentuk dengan nilai C nyatanya. Semakin tinggi tingkat kesalahan baku estimasi, maka semakin lemah persamaan regresi tersebut digunakan untuk sebagai alat prediksi. Berikutnya disebut kesalahan koefisien determinasi, yaitu satuan yang digunakan untuk menunjukkan tingkat penyimpangan dari masing-masing koefisien regresi. Semakin tinggi tingkat kesalahan baku, maka semakin lemah variabel tersebut untuk diikutkan dalam model persamaan regresi. Terakhir ada nilai F hitung, ada nilai T hitung. Nilai F hitung digunakan untuk menguji pengaruh secara simultan
atau secara bersama-sama variabel bebas terhadap variabel terikat. Sementara nilai terhitung digunakan untuk menguji pengaruh secara parsial atau per variabel terhadap variabel terikat. Contoh regresi berganda. Ada seorang peneliti ingin menguji pengaruh pendapatan dan jumlah anggota keluarga terhadap pengeluaran rumah tangga untuk membeli barang tahan lama, di mana X1-nya adalah pendapatan, X2 jumlah anggota keluarga, Y pembelian. Kita asumsikan peneliti ini sudah mengumpulkan data. Inilah data yang telah dikumpulkan oleh si peneliti. Y merupakan pengeluaran rumah tangga untuk membeli barang tahan lama. X1 pendapatan, X2 jumlah anggota keluarga. Jumlah sampelnya 30. Selanjutnya data kita impor ke SPSS. Inilah tampilan SPSS. Ada data view, ada variabel view. Data view gunanya tempat menginput data, sementara variabel view gunanya untuk membuat nama variabel, tipe, dan lain-lain. Kita kembali ke Excel, kita kopikan datanya, copy, paste di data view. Sudah tercopy, lalu kita beri nama variabel. Y, X1, X2. Di kolom label bisa kita buat nama lengkap variabel. Y adalah pembelian, X1 pendapatan, X2 jumlah anggota keluarga. Kita kembali ke data view. Berarti data sudah bisa kita olah, namun terlebih dahulu kita simpan file ini, file save as. Kita simpan di dokumen saja, data regresi berganda. Untuk menganalisis regresi berganda pada SPSS dapat dimulai dari analyze, regression, linear, masukkan variabel dependen ke tempatnya, independen, X1, X2 ke independen. Biarkan yang lain, tekan OK. Inilah output regresi berganda dengan bantuan SPSS. Selanjutnya, output ini dapat kita copy ke Word.
Inilah output regresi dengan bantuan SPSS.